Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dimanapun teman-teman berada. Perkenalkan, kami dari program studi S1 Kebidanan Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini, kami akan memberikan edukasi singkat mengenai pentingnya peran suami dalam mental health ibu nifas. Berikut anggota kelompok kami. Dengan saya sendiri, Naya Sasi Pradani dengan NIM 2310101093. Perkenalkan, nama saya Azizah Nur Abidah Kustowo, NIM 2310101091 dari Prodi S1 Kebidanan. Hai, perkenalkan saya Nafisa Susinta Nur Safa'a dengan NIM 2310101084. Saya Nurul Friska dengan NIM 2310101092. Oke, apa sih yang dimaksud dengan masa nifas? Masa nifas adalah masa yang dilalui seorang ibu setelah melahirkan, yang dimulai setelah bayinya lahir, yaitu setelah berakhirnya kala 4 persalinan, dan berakhir sampai bayi berusia 6 minggu atau 42 hari, ditandai dengan perhentiannya perdarahan. Ada beberapa perubahan yang akan dialami pada ibu nifas, yaitu yang pertama, perubahan fisiologis pada uterus atau proses involusi, yaitu proses mengembalikannya rahim ke keadaan sebelum hamil. Proses ini dimulai segera setelah plasenta terlepas akibat kontraksi otot polos rahim. Yang kedua adalah perubahan sistem hormonal yang terjadi pada masa nifas ditandai dengan produksi hormon prolaktin dan oksitosin. Hilangnya efek penghambat estrogen dan progesteron pada kelenjar pituitari menyebabkan penurunan kadar estrogen dan progesteron pada hari kedua atau ketiga setelah melahirkan. Hal ini menyebabkan efek hormon hipofisis termasuk hormon laktogen kembali. Selanjutnya, perubahan yang dapat dialami oleh ibu nifas yaitu perubahan psikologis. Perubahan psikologis ibu pasca melahirkan disebabkan oleh perubahan hormonal yang terjadi setelah melahirkan, tingkat stres yang tinggi, kurangnya dukungan sosial, kekerasan di masa lalu dan masa sekarang, serta ketidakpuasan terhadap pasangan adalah faktor umum yang dapat berkontribusi terhadap depresi pasca persalinan. Baik, selanjutnya ada beberapa fase yang mungkin akan dialami oleh ibu nifas. Yang pertama adalah fase taking in, yaitu masa ketergantungan dari hari pertama sampai hari ketiga setelah melahirkan, ditandai dengan kemandirian, perilaku pasif, dan keadaan ketergantungan, ingin makan dan tidur, serta kesulitan mengambil keputusan. Selanjutnya yang kedua adalah fase taking hold, yaitu peralihan dari ketergantungan menuju kemandirian. Pada masa ketiga hingga ke-10 setelah kelahiran, fokus ibu sudah bisa menuju kepada anak. Kemandirian dalam perawatan diri, mulai memperhatikan fungsi tubuh, mulai menjadi terbuka untuk menerima pendidikan kesehatan. Yang ketiga adalah fase letting go, yaitu masa di mana Anda memikul tanggung jawab baru. Pada minggu ke-6 hingga ke-10 setelah melahirkan, ibu sudah dapat menjalankan perannya. Ayah juga sudah mengambil peran sebagai ayah. Peran suami pada masa ibu nifas. Yang pertama itu ada dukungan emosional, menjadi pendengar yang baik, membantu mengurangi stres dan risiko depresi postpartum. Yang kedua ada dukungan fisik. Yang pertama itu membantu dalam perawatan bayi. Yang kedua itu membantu pekerjaan rumah tangga agar ibu bisa beristirahat. Terus ada dukungan informasional, mendampingi ibu dalam kontrol kesehatan pasca persalinan, mencari informasi tentang perawatan bayi dan ibu nifas. Terus ada dukungan finansial yang terakhir, memastikan kebutuhan ibu dan bayi terpenuhi termasuk gizi dan perawatan kesehatan. Untuk selanjutnya yaitu ada beberapa dampak dari mental health. Yang pertama, dampak terhadap ibu. Untuk yang pertama yaitu mengalami disfungsi sosial dan emosional. Yang kedua, ketidakmampuan dalam merawat diri dan anak. Yang ketiga, tidak mampu mengikuti anjuran perawatan masa nifas. Yang keempat, berisiko mengalami komplikasi nifas. Untuk selanjutnya yaitu dampak terhadap bayi. Gangguan tidur, sering menangis, dan kesulitan makan. Yang kedua, terhambatnya perkembangan bahasa dan emosional. Yang ketiga, munculnya masalah perilaku di kemudian hari. Setelah proses persalinan, seorang ibu mengalami berbagai perubahan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan psikologis.
Masa transisi ini dapat menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam penyesuaian terhadap peran baru sebagai ibu. Salah satu kondisi emosional yang sering muncul pada masa nifas adalah baby blues. Meskipun umum bersifat ringan dan sementara, penting bagi kita untuk memahami kondisi ini secara lebih dalam agar ibu dapat melalui masa pemulihan dengan lebih baik dan dukungan yang tepat. Untuk baby blues sendiri yaitu merupakan salah satu bentuk gangguan perasaan yang akibat penyesuaian terhadap kelahiran bayi yang muncul hari pertama sampai hari ke-14 setelah proses persalinan. Dengan gejala memuncak pada hari kelima, baby blues syndrome menjadi hal yang perlu diwaspadai ketika ibu yang mengalami sindrom terjadi gangguan emosional yang tak kunjung hilang setelah 2 minggu. Baby blues sendiri memiliki 2 kondisi, yaitu kondisi normal dan abnormal. Untuk kondisi normal, yaitu kondisi fisiologis. Yang pertama muncul pada hari ketiga hingga ke-10 pasca persalinan, berlangsung kurang dari 2 minggu. Yang ketiga, gejala ringan seperti mudah menangis, mudah tersinggung, perubahan suasana hati, gangguan tidur ringan, dan kecemasan ringan. Yang keempat, ibu masih mampu menjalankan peran dan fungsi sebagai ibu dengan baik. Untuk selanjutnya yaitu kondisi abnormal atau mengarah ke gangguan emosional serius. Yang pertama yaitu gejala berlangsung lebih dari 2 minggu. Yang kedua, emosi yang dirasakan semakin intens dan mengganggu. Yang ketiga, muncul keinginan menyakiti diri atau bayinya. Yang keempat, ketidakmampuan dalam merawat diri sendiri maupun bayinya. Nah, lalu langkah-langkah apa aja sih yang dapat kita lakukan untuk dapat membantu menjaga mental health ibu nifas? Mari kita penuhi kesejahteraan mental ibu nifas dengan penuhi. P. Pastikan ibu memiliki waktu istirahat yang cukup. E. Yaitu enyahkan stres berlebihan pada ibu nifas. N. Yaitu nutrisi seimbang untuk mempercepat proses pemulihan tubuh ibu. U, yaitu utamakan pemberian ASI eksklusif dengan cara yang tepat untuk menghindari luka pada puting. H, yaitu hindari infeksi luka perineum. Bagi ibu yang memiliki bekas luka jahitan perineum ataupun luka operasi sesar, pastikan luka tetap bersih dan kering. I, yaitu indahkan masa nifas ibu dengan olahraga. Sekian tips dari kami, semoga edukasi yang kami berikan dapat dipahami dengan mudah dan seksama. See you next time, thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.